Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Bertemu lagi dengan kelompok kami. Perkenalkan, saya dengan Pravanga Agustin Iriani beserta teman saya Aisyah Putri Ismawan dan Mas Martin Adi Pratama. Di sini guna memenuhi tugas manajemen pemasaran, kami akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan branding itu dan bagaimana implementasinya. Penasaran kan? So, check it out guys. Branding adalah salah satu hal penting yang harus dibangun oleh sebuah bisnis di era globalisasi ini. Hilangnya batasan membuat persaingan usaha juga semakin ketat. Lihat saja, perusahaan atau bisnis yang berasal dari luar negeri dapat berdiri di Indonesia. Bahkan tidak hanya satu atau dua aja jumlahnya, tetapi banyak. Karenanya sebagai pelaku usaha, kita juga harus memiliki dan membangun brand dari usaha bisnis kita sendiri. Sebuah brand yang kuat dapat dengan mudah dikenal oleh konsumennya, sehingga banyaknya pesaing tidak akan berpengaruh jika brand kita sudah kuat. Sebelum mengetahui apa itu branding, kita perlu memahami dasar katanya ya guys. Ya, betul. Kata dasar branding adalah brand. Istilah brand sendiri pertama kali digunakan oleh orang-orang Inggris pada abad ke-19 sebagai bentuk memberi tanda kepada hewan-hewan ternak dan juga budak mereka dengan cara memberi cap besi panas kepada tubuh mereka. Saat itu mereka menyebut dengan kata burn. Lantas, kata brand mulai populer digunakan oleh orang-orang Jerman dengan makna yang sama, yaitu menandai sesuatu, yaitu brennen. Brand sendiri saat ini diartikan sebagai identitas diri yang membedakan antar sesama baik manusia, produk maupun tempat. Sedangkan branding adalah sebuah kegiatan komunikasi yang mempertahankan sebuah brand dalam rangka memberikan perspektif kepada orang lain yang melihatnya. Teman-teman ingat nggak? Kita punya loh salah satu temen yang jago branding di grup WhatsApp kita, dimana beliau itu selalu memberikan komen berupa stiker yang mana itu adalah produk yang dia pakai, yang dia gunakan, yang dia produksi. Ya, salah satunya Ben Ngopi. Teman-teman tahu nggak unsur apa yang terkandung dalam branding tersebut? Ya, satu, nama merek. Nama itu adalah hal pertama yang harus dipenuhi jika kita akan melakukan branding. Karena gimana? Tanpa sebuah nama, maka produk tidak akan memiliki identitas yang akan memudahkannya untuk dikenali masyarakat. Selain nama merek, ada beberapa unsur lain loh yang terkandung dalam suatu brand. Nah, ada logo, tampilan visual, penggunaan juru bicara, suara, serta kata-kata. Ada teman-teman yang mau ngasih contoh terkait kata-kata atau slogan, jingle, tagline, atau yang lain? Mungkin bisa saya kasih satu contoh terkait jingle yang satu ini. Gimana? Pasti sudah hafal kan? Tanpa saya ngomong pun, kalian sudah pasti tahu itu produk apa. Nah, disitulah kesuksesan branding itu dimulai. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis branding. Jenis-jenis branding itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama product branding, kedua personal branding, yang ketiga corporate branding, kemudian destination branding, dan yang terakhir cultural branding. Untuk produk branding sendiri adalah jenis yang paling umum. Hal ini karena produk atau merek yang berhasil adalah produk yang mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk kompetitor. Jenis ini itu biasanya hanya berfokus pada hasil produk aja, bukan korporasi secara keseluruhan. Untuk produk branding sendiri contohnya kayak yang disebutin teman aku tadi, mengenai kayak kopi yang memiliki merek bernama Ben Ngopi, ya itu bisa disebut sebagai produk branding. Kemudian yang kedua, personal branding merupakan strategi pemasaran yang paling populer di kalangan public figure seperti artis, musisi, politisi, dan lainnya, sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Atau yang sering disebut sekarang brand ambassador dari produk tersebut, itu juga personal branding. Yang ketiga, corporate branding
branding yang terbentuk dari image perusahaan itu sendiri. Semua aspek sangat penting untuk sebuah perusahaan bagi corporate branding itu sendiri, yang dimulai dari produk yang ditawarkan hingga kontribusi pegawai perusahaan terhadap masyarakat. Aspek dari jenis ini antara lain logo, visi perusahaan, website, kualitas, iklan, pemasaran, kredibilitas, dan pelayanan. Untuk destination branding sendiri, yang keempat adalah memiliki tujuan untuk mengenalkan produk atau jasa ketika suatu nama lokasi disebutkan seseorang. Jadi saat seseorang menyebut nama kota, misalnya Yogyakarta, maka orang dapat langsung ingat ciri khasnya, yaitu kayak gudeg atau bakpia. Seperti contoh juga Wonderful Indonesia atau Enjoy Jakarta. Dan yang terakhir adalah cultural branding. Untuk pengertian cultural branding sendiri merupakan suatu usaha pemberian identitas atau merek yang disesuaikan dengan keadaan, reputasi, budaya, kebiasaan suatu bangsa, lokasi, atau orang-orang dari daerah tertentu. Salah satu contohnya yaitu budaya bersih-bersih dan disiplin dari negara Jepang. Itu juga termasuk dari cultural branding. Nah teman-teman, untuk fungsi dan tujuan dari brand itu sendiri adalah pertama sebagai pembeda, di mana perusahaan yang memiliki brand kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitor. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya branding, promosi dan daya tarik, jika Anda memiliki brand yang kuat, maka promosi akan lebih mudah dilakukan. Pelanggan cenderung memilih brand yang kuat dan loyal terhadap brand yang sama. Yang ketiga, membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas, dan prestis. Beberapa hal ini akan membuat bisnis kamu menjadi mudah diingat. Dan yang terakhir, pengendali pasar. Dengan adanya brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenalnya. Sementara tujuan dari branding adalah untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand, dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Oke, yang selanjutnya tentang manfaat dari adanya branding dan pentingnya suatu branding untuk kemajuan suatu bisnis. Karena dengan adanya branding, bisnis digunakan sebagai salah satu cara untuk mengkomunikasikan pesan dari sebuah produk bisnis kepada para konsumennya. Membangun sebuah brand juga merupakan investasi yang harus dilakukan. Proses saat melakukan branding dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka dari itu butuh adanya pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif dalam perusahaan tersebut. Nah teman-teman, di sini aku udah jelasin kan tadi sama teman-teman aku sebelumnya, ternyata banyak banget ya fungsi dan tujuan branding itu sendiri, dan juga jenis-jenis dari branding yang mungkin teman-teman belum tahu. Nah oke, last but not least, di sini mungkin ada teman-teman yang mau bikin usaha tapi bingung cara bikin nama brand yang dapat cepat diingat sama konsumen. Jadi nggak cuma kualitas produk kamu aja yang unggul, tapi juga nama dari brand kamu sendiri itu dapat mudah diingat sama konsumen. Jadi usaha kamu bisa berjalan dengan lancar. Nah, aku di sini akan ngasih tahu 6 cara efektif agar branding kamu itu menarik dan cepat diingat konsumen. Yang pertama adalah pilih nama brand yang singkat dan mudah diucapkan. Dan yang kedua, tentukan diferensiasi atau ciri khas produk yang kamu jual. Yang ketiga, brand dan logo merupakan cerminan produk. Jadi buat brand kamu itu seperti menggambarkan produk yang kamu jual. Nah, yang dimaksud dari cerminan produk itu. Yang keempat, pasang iklan. Kemudian yang kelima, ikut serta dalam pameran, bazar atau event lainnya. Dan yang terakhir, manfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin. Karena sekarang itu zamannya udah milenial ya teman-teman, serba gadget. Jadi media sosial itu sangat berpengaruh terhadap segala aspek. Maka dari itu, media sosial itu sangat penting banget bagi branding kamu itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang branding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.